Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat MGM sekalian, dimanapun Anda berada. Semoga senantiasa sehat, senantiasa beruntung dan berkelimpahan. Amin. Saya beberapa kali ditanya, dapat pertanyaan dari teman, dari murid, kenapa orang ketika baru menuntut ilmu kebatinan atau menuntut ilmu bela diri atau baru jadi pendekar itu kok adigang-adigung, merasa ilmunya paling kondang, merasa dirinya paling kuat, semua orang tuh di bawahnya semua perguruan di bawah perguruannya semua. Itu kenapa? Oke. Kita coba ulas ini ya. Dua aja, dua alasan kenapa orang yang baru awal-awal belajar kebatinan, menguasai ilmu kebatinan, rasa udah paling pandai, paling pinter, paling sakti gitu. Awal-awal orang belajar bela diri, apapun aliran bela dirinya, jadi pendekar, jadi warga, jadi ahli bela diri, merasa dia yang paling pinter, yang paling jago, semua perguruan di bawah dia. Itu ada apakah gerangan? Baik, kita jawab secara mental dan psikis dulu aja. Jadi gini, jadi sebenarnya orang ketika belajar kebatinan atau belajar bela diri itu adalah dia sedang berproses mencari aku sejatinya atau mencari jati dirinya. Maka disitulah dia akan menempa diri dan mengokohkan kepercayaan dirinya. Jadi benar-benar dia susun kepercayaan dirinya itu di perguruan yang ia ikuti itu. Nah, sampai di titik dia menjadi pendekar, dinobatkan sebagai seorang pendekar, dinobatkan sebagai Shaolin atau dinobatkan sebagai sefu gitu ya, dinobatkan sebagai ahli bela diri, wushu, tai chi, sanchin misalnya, muay thai. Nah, atau dinobatkan sebagai gurunya, dikasih nama spiritual misalnya, Eyang siapa, Ki siapa, karena sudah berhasil menguasai ilmu ini. Nah, sebenarnya dia berada di sebuah puncak kepercayaan diri, bahwa dia percaya diri, dia bangga dengan apa yang ia miliki, dia bangga dengan keilmuannya, dia bangga dengan keahliannya, dia bangga dengan sesuatu yang melekat di dalam dirinya, karena itu adalah predikat yang baru buat dia, yang sebelumnya belum pernah ia dapatkan. Nah, ini wajar ketika kemudian rasa percaya diri itu benar-benar tertanam di dalam hatinya, sehingga dadanya membusung. Maka siapapun orangnya, kecuali orang-orang tertentu ya, orang awam lah, maksudnya kalau orang awam itu siapapun itu akan mengalami fase ini, kecuali memang dia orang-orang yang sudah ditunjuk oleh Allah untuk memiliki sifat tasamuh, sifat menghormati, sifat ta'zim, sifat istiqomah sedari kecil, sifat tawadhu, rendah hati sedari kecil. Itu berbeda cerita. Ini plus.
Tapi kalau orang pada umumnya pasti mengalami hal itu, karena itu wajar. Karena di dalam dia seperti menemukan aku sejatinya, jadi kepercayaan dirinya benar-benar memuncak di sana. Nah, maka adigang adikku merasa saya paling kondang, saya paling sakti, sapa wani karo aku. Yo, kan itu. Wong lirik siti parani, wis gak ada rasa takut tuh gak ada. Nah, ini sebenarnya terjadi pada setiap orang ketika dia merasa mendapatkan keakuannya. Ya, keakuan itu keakuan yang ada di dalam dirinya maupun keakuan dia mendapatkan pengakuan dari kelompoknya itu tadi ya. Ya, misalnya, ya bukan cuma orang yang bergelut di dunia kebatinan atau di dunia bela diri, termasuk orang-orang yang mungkin dia merasa memiliki kelompok yang sangat tepat, yang bisa menyokong dia, yang bisa menumbuhkan rasa percaya dirinya ya. Misalnya ikut ormas apa itu kan, wah dia merasa, wah ormas ini yang saya ikut itu paling keren pokoknya. Semua ormas itu di bawah ormas saya, misalnya seperti itu. Nah, itu wajar ketika kemudian dia merasa adigang adigung, merasa paling kondang, merasa paling hebat sendiri, merasa paling pinter. Pokoknya kuwabeh wong, wabeh organisasi, kuwabeh perguruan iki sak ngisore deknen kabeh misalnya. Itu sesuatu yang wajar asalkan kepercayaan diri yang ia peroleh ya masih dalam batas-batas atau nilai-nilai kemanusiaan. Tapi jika kemudian rasa percaya diri itu terluapkan dengan cara merugikan orang lain, ya tentu akan berhadapan dengan hukum. Dan itu sudah sangat sering terjadi di masyarakat kita. Walaupun menurut saya pribadi itu sebenarnya wajar terjadi pada manusia dengan kesiapan jiwa yang masih minim, yang masih labil, kemudian ditumpangi rasa kepercayaan diri yang besar itu kan, sehingga muntlap gitu. Cuman kalau saya menyarankan, silahkan Anda merasa bangga dengan perguruan Anda, dengan keilmuan yang sudah Anda capai, dengan keahlian yang Anda miliki, tapi tetaplah sadari dengan sepenuhnya bahwa semua yang Anda miliki, semua yang Anda punyai, perkumpulan, teman, kelompok yang Anda ikuti saat ini semata-mata adalah karena Anda diberi kesempatan oleh Tuhan untuk hidup, diberi kesempatan oleh Tuhan untuk belajar hal itu, diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berada di dalam kelompok itu. Nah, ketika Anda sadar sepenuhnya tentang itu, maka yang keluar di dalam diri Anda adalah rasa syukur. Nah, rasa syukur itulah seperti mana yang kemarin saya jelaskan tentang bermeditasi kosong itu kan. Nah, rasa syukur itulah yang kemudian akan meredam emosional Anda. Rasa syukur itulah yang kemudian akan meredam kepercayaan diri Anda untuk tidak congkak, untuk tidak mengaplikasikan kepercayaan diri itu sebagai sebuah sifat yang adigang adikung. Itu secara mental psikis. Jadi karena memang dia memiliki, menurut dia di usia itulah jati diri, itulah jati diri. Itu. Kemudian yang kedua, jadi ini ke kebatinan ya, kalau ini lebih ke kebatinan. Jadi ketika kita belajar kebatinan itu kan kita akan
bersinggungan dengan laku spiritual. Kalau di orang Jawa itu mengenal istilah tirakat. Nah, tirakat itu kan macam-macam ya. Ada tapa, ya kan, ada puasa, ada putih, ada mutih, ada ngebleng, ada pati geni, dan lain sebagainya lah semua. Ada japa mantra, aji-aji, dan seterusnya. Kalau di kebatinan Islam itu ada laku-laku seperti asma, ada hizib, nah, kemudian ada isim, kemudian ada wirid-wirid atau bacaan-bacaan yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran. Ada bacaan-bacaan yang disusun oleh orang-orang terdahulu yang memiliki makom aulia atau makom agung dan lain sebagainya. Nah, dari semua itu tentu mengandung energi. Sesuatu itu tidak mungkin tidak mengandung energi jikalau sesuatu itu dianggap sakral. Jadi contoh misalnya, seseorang mengamalkan japa mantra, ya. Misalnya nih dia pelaku kebatinan Jawa, dia mengamalkan japa mantra. Misalnya yang ia amalkan apa? Tidaklah, kita tidak menyebut satu atau jenis-jenis japa mantra. Dia mengamalkan japa mantra gitu aja. Nah, japa mantra yang ia amalkan itu jelas mengandung energi. Itu pasti. Karena memang orang-orang dulu, orang-orang pandai dulu membuat untayan kalimat dalam sebuah bentuk mantra. Itu ada tirakatnya, ada riyadhahnya, dan ada proses pembibitan energinya. Wah, ini roto daunah nanti nak dijabarkan. Nah, karena mantra itu mengandung energi, maka energi itu akan menyelimuti, mendekati, atau bahkan menyatu kepada orang yang mengamalkan. Kepada orang yang mengamalkan. Nah, energi ini macam-macam. Kalau teman-teman kebatinan sering menyebut dengan istilah kodam. Nah, kodam itu bisa jadi jin, bisa jadi sukma, bisa jadi, mohon maaf, untuk orang-orang yang makomnya aulia itu malaikat, bisa jadi jin, pun bisa jadi jin muslim atau jin kafir, ya kan, atau bisa jadi korin dari sang empu atau seseorang yang mengarang itu. Oke, kita berhenti di sini dulu ya. Nah, kita mumpung saya ingat. Kalau saya secara pribadi sebenarnya lebih senang menghargai karya leluhur kita, karya nenek moyang kita, karya pendahulu kita yang disebut dengan japa mantra itu dengan istilah karya sastra. Walaupun mutlak tetap itu mengandung energi. Cuman kalau karya sastra kan kita jadi tidak ilfil, jadi tidak hanya sebatas mistisnya saja.
Kleneknya sebuah ini mistis nih. Semar Mesem, wah ini mistis nih. Setan Kober, wah ini mistis nih. Semar Merongos misalnya. Saking banyaknya nama-nama mantra Jawa, jadi bingung mah nyebut yang mana. Wah mistis nih, mantra Kala Cakra misalnya, dan lain sebagainya. Jangan itunya, menurut saya jangan itunya teman-teman. Jadi kita hargai, kita nilai, kita hormati, kita agungkan japa mantra itu sebagai sebuah kesusastraan, sebagai sebuah karya sastra, bahwa di dalam goresan setiap katanya itu mengandung makna yang dalam sebenarnya. Ketika kita mau mengkaji itu di luar lelakon ya, sebagai sebuah bentuk penghargaan kita terhadap karya mbah-mbah kita yang dulu. Oke ya, ini mumpung ingat. Jadi kepada siapapun jangan pernah memandang mistis, memandang takut, atau bahkan memandang jijik dengan karya-karya mbah-mbah kita dulu, apapun itu bentuknya. Kan ada itu, kalau orang Jawa kan mengenal dengan istilah primbon ya, kalau orang Cina itu feng shui. Nah di dalam primbon itu kan banyak sekali. Di dalam primbon itu ada hitungan hari, weton, rezeki, ya kan, jodoh, ada kemudian japa, mantra, ada tulisan-tulisan azimat. Silakan Anda percaya atau tidak, apapun kepercayaan Anda, agama Anda, silakan. Anda boleh tidak percaya dengan energi yang terkandung di dalam isim-isim itu, tapi mohon hargailah itu sebagai sebuah bentuk karya sastra atau karya goresan mbah-mbah kita yang dulu, sehingga tidak kita sebagai orang Jawa tidak anti dengan primbon. Kalau orang Cina itu bangga dengan feng shui-nya, kita orang Jawa harus bangga dengan primbonnya, gitu ya. Karena mohon maaf, sebagaimana orang Cina itu bangga dengan tabibnya, kita orang Jawa harusnya bangga dengan predikat dukun. Jangan kita salah menafsirkan kata-kata dukun. Karena zaman dulu tanpa maaf sobat saya, saya ambil charger dulu ya. HP saya ini agak berapa menit ini? Ini namanya seorang konten kreator amatir. Udah sampai mana tadi? Jadi kalau tidak ada dukun bayi ya nggak ada kita sekarang, karena di zamannya mbah buyut kita, canggah kita, gojokan siwur kita dulu itu tidak ada bidan, tidak ada dokter, adanya dukun, ya kan. Mbah-mbah kita dulu kalau sakit, kalau demam tuh disuwuk, ya kan, pakainya japa mantra, disebul bun-bunannya gitu. Jadi jangan kita menyalahkan kata dukunnya, oknumnya yang salah, yang memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat, dia mengatasnamakan dukun, kemudian dia menipu, itu ya. Jadi kita orang Jawa harus kembalilah, yuk kita harus bangga dengan primbon, kita harus bangga dengan status dukun, ki atau eyang. Ya, cuman kita harus menjadi masyarakat yang cerdas,
yang benar-benar bisa membedakan mana dukun yang asli, ya kan, seorang pakar kebatinan yang asli, dan mana yang tipu-tipu. Karena di zaman sekarang banyak orang yang pengen jadi dukun tapi tujuannya pengen menipu atau membodohi masyarakat. Oke, kita lanjutkan. Nah, kodam yang ada di dalam japa mantra itu, ketika dilakoni, misalnya ki japa mantra ki lakune poso mutih telung dino misalnya, kodam itu yang pertama kali diserang adalah saraf otak. Dia pertama kali masuk adalah ke saraf otak manusia itu. Makanya kadang ada orang-orang yang atas dasar dia menuntut ilmu kebatinan, stres, depresi, gila. Nah, itu karena saraf otaknya tidak kuat dengan energi kodam yang masuk ke kepalanya itu tadi, sehingga panas, penat, ya, tidak tahu ada apa-apa, tuh budrek rasanya kan, panas badannya rasanya, udah ngome sendiri akhirnya kan, tiba-tiba bangun tidur udah ngome sendiri. Nah, itu bisa juga sakit, ya, bisa juga badannya kurus dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, enggak, ini alasan yang kedua, tapi kodam, ya, yang pertama menyerang saraf otak. Kemudian yang kedua, jikalau saraf otaknya kuat, ilmunya berhasil, kodam akan bertengger di dalam hatinya dan memunculkan keakuannya. Jadi mendorong sifat sombongnya, mendorong sifat adigang-adigungnya. Makanya ketika saraf otaknya kuat, bertenggernya ke hati. Makanya nggak kaget orang kebatinan, misalnya dia melakoni apa, bisa tuh dia merasa bangga, merasa sakti, merasa kuat, merasa misalnya melakoni apa itu kan berhasil. Wah, ora ana sing luwih kondang tinimbang guruku, ora ana sing luwih kondang tinimbang padepokanku. Dia merasa padepokannya sing paling lep gudiek, karena hatinya udah kena. Nah, itu jadi dua alasan kenapa orang ketika ngelakoni itu seringkali jadi angkuh adigang-adigung. Jadi secara psikis mental itu karena kepercayaan dirinya yang meningkat drastis. Yang kedua karena pengaruh kodam. Jadi kodam itu yang diserang pertama kali adalah saraf otak, yang kedua adalah hati. Nah, sekarang bagaimana cara kita kalau menangkis mental psikis karena kepercayaan diri yang berlebihan sehingga muncul sifat adigang-adigung kan, dengan cara sering-sering kita mengucap rasa syukur, menyadari kesyukuran kita bahwa atas izin dan nikmat Tuhanlah kita bisa seperti ini, seperti itu. Nah, kemudian yang ini kalau yang kodam bagaimana? Nah, kalau yang ini sebagai orang yang beragama, kalau kita kan Islam, nilai tauhidnya itu harus kuat terlebih dahulu. Jadi tauhid, keilahian, ketuhanan itu benar-benar harus terpuatri, dan itu tidak bisa digantikan oleh posisi apapun, makhluk apapun di dalam hati. Maka ketika kita melakukan suatu keilmuan dan kita diberi tajrib, berhasil, misalnya melakukan ilmu kebual, di baca-baca gak apa-apa, tapi karena ada
ruh ketuhanan di dalam hati kita, kita akan sandarkan kepada Tuhan. Kita akan sandarkan kepada Tuhan. Enggak, ini bukan saya. Ini bukan saya. Kalaupun ini saya ngelakoni hizib ini, ngelakoni ilmu ini, ngelakoni mantra ini berhasil, dan saya sadar penuh di dalam keberhasilan itu ada peran kodam di sana. Kodam itu pun makhluk. Dan makhluk itu yang menciptakan Allah. Maka semata-mata semuanya, kodamnya, japa mantranya, tirakatnya itu makhluk, dan semua adalah atas karunia, atas anugerah, atas berkat yang diberikan Tuhan, yang diberikan Allah kepada saya. Nah, kalau sudah tauhid yang tertanam, maka tidak akan muncul sifat adigang adikung, sifat angkuh, sifat sombong, itu tidak akan muncul. Itu 25 menit. Oke, tidak banyak-banyak lah. Ya, cukup dulu. Jadi 2 alasan dulu ya kenapa orang ketika menuntut ilmu kebatinan atau keilmuan-keilmuan yang sifatnya apalah itu menjadi angkuh. Bahkan sebenarnya bukan cuma kebatinan ya, semua ilmu lah, semua ilmu. Wah, terus nembe dadi sarjana, wah, so intelektual ya. Wong desa-desa dijeki ngomong bahasa Inggris. Ya tidak apa-apa. Ya itu, karena memang sifat ada sifat kemanusiaan yang memang kodratnya seperti itu. Cukup sahabat sekalian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.